Ya, pemirsa, ini adalah salah satu mobil listrik yang berhasil dirakit oleh Fakultas Teknik di Universitas Indonesia. Ini merupakan bagian dari program pengembangan mobil listrik nasional Indonesia atau Molina. Nah, kalau kita ingat, Indonesia itu memiliki target untuk mengurangi emisi karbonnya sebesar 29% pada tahun 2030, karena salah satu pencemar udara terbanyak itu adalah dari kendaraan bermotor yang berbasis BBM. Nah, kalau kita lihat seluruh dunia sudah banyak industri otomotif yang memang ingin dan telah menciptakan mobil yang ramah lingkungan, yaitu mobil listrik. Dan Indonesia tidak mau kalah, punya program sendiri, dan program ini diharapkan akan berhasil untuk menciptakan industri otomotif yang memproduksi mobil-mobil listrik yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Nah, Insight kali ini akan berjumpa dengan siapa-siapa saja di balik program pengembangan mobil listrik yang khusus di Universitas Indonesia. Kolaborasi Triple Helix di mana pemerintah bekerja sama dengan asosiasi industri dan akademisi. Salah satunya mengutus 5 perguruan tinggi negeri, diantaranya Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas 11 Maret Solo, dan Institut Teknologi 10 November. Terus mengembangkan teknologi mobil listrik yang telah dimulai sejak 2013. Saat ini kemampuan masing-masing perguruan tinggi telah dapat dipetakan. Dengan riset yang terus berjalan, Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung dinilai unggul dalam pembuatan bodi. Sedangkan Institut Teknologi 10 November unggul dalam membuat motor listrik. Universitas 11 Maret Solo unggul dalam membuat baterai lithium. Dan Universitas Gadjah Mada unggul dalam membuat konverter dan sebagainya. Ya, jauh sekarang lebih baik karena masing-masing kita sudah petakan kemampuan. Jadi kalau dulu kan kita tidak tahu kemampuan masing-masing universitas, kemampuan litbang seperti LIPI, BPPT ini sebenarnya arahnya kemana untuk kekuatannya di bidang mobil listrik. Terus kemudian nanti perusahaan industri nasional ini peta kekuatannya di mana. Nah, sekarang kita sudah bisa memetakan itu. Peluang untuk mengembangkan mobil listrik secara mandiri di Indonesia masih sangat terbuka. Hal ini didukung oleh teknologi yang terus berkembang serta belum ramainya pesaing yang dominan dalam industri ini. Di Indonesia, mobil listrik masih dalam bentuk purwarupa. Jumlah mobil listrik di dunia saat ini sudah mencapai 4 juta unit dan pada tahun 2020 diprediksi akan mencapai 10 juta unit. Untuk mendukung inovasi dalam dunia otomotif tersebut, saat ini pemerintah telah menyiapkan peraturan standarisasi terkait 5 teknologi kunci. Di antaranya bodi, motor listrik dan penggerak, baterai, dan stasiun pengisian daya yang harus dipenuhi guna mendukung kualitas mobil listrik nasional agar dapat bersaing di pasaran. Kita berharap nanti akan terjadi evolusi menuju ke kendaraan yang emisi rendah, di mana di dalamnya akan ada mobil listrik. Sehingga itu tidak ditargetkan oleh pemerintah, tetapi itu pemerintah hanya memberikan insentif, memberikan fasilitasi, terserah nanti kepada pasar bagaimana merespon ini semua, sehingga perkembangan di dalam dunia usaha itu akan sesuai dengan kebutuhan pasarnya. Namun Ketua Asosiasi Pengembang Kendaraan Listrik bermerek nasional menyatakan, saat ini minat pelaku industri masih terbatas karena pasar yang belum terbentuk serta belum adanya infrastruktur pendukung. Kesempatan ini, karena kalau mobil BBM sudah ketinggalan jauh kita. Sebaiknya kendaraan listrik karena masih sama-sama awal. Nah, kalau itu didukung oleh pemerintah, oleh pemerintahan Pak Jokowi, saya optimis bahwa kami mampu. Dalam 3 tahun ke depan, 4 tahun sudah akan jalan di jalanan itu produksi yang merupakan hak intelektual teman-teman dari perguruan tinggi. Nantinya, hadirnya mobil listrik nasional tidak hanya akan mengurangi emisi dan menghemat energi,
tapi juga akan membuka lahan pekerjaan baru di Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan dukungan penuh dari pemerintah untuk mewujudkan mobil listrik nasional agar menjadi tuan rumah kendaraan bermotor di Indonesia. Kartika Karman, Jakarta. Ya, UI merupakan salah satu universitas yang bergabung dalam konsorsium riset pengembangan mobil nasional. Dan baru-baru ini UI berhasil untuk menciptakan ya 4 mobil nasional bertenaga listrik. Dan saya sekarang sudah ditemani oleh Aditya, dosen dari Fakultas Teknik ini yang sangat aktif merupakan bagian dari kolaborasi proyek ini. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Aditya ini di belakang kita adalah salah satu bis kendaraan ya, ada bis tiga mobil, dan satu bis, ya. satu bis listrik ya. Tapi sebelum kita bicara mengenai teknisnya dan apa sih persisnya mobil nasional, mobil listrik nasional ini, bisa bicara sedikit mengenai proyeknya. Baik. Dan ini kan merupakan sesuatu yang memang didukung dan ditopang oleh pemerintah istilahnya. Betul. Baik, jadi berawal di tahun 2012 ketika Presiden Republik Indonesia saat itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono mengundang 5 rektor universitas di Indonesia, yaitu UI, UGM, ITB, ITS dengan UNS untuk datang, kemudian berdiskusi, kemudian beliau mengemukakan ide untuk membuat mobil nasional berbasis tenaga listrik. Kemudian program tersebut berlanjut di tahun 2013 hingga saat ini. Selama ini kan tadi ada 5 universitas ya. Nah ini bentuk kolaborasinya seperti apa dan targetnya apa? Apakah masing-masing universitas harus memproduksi sejumlah mobil listrik nasional yang bisa dijadikan prototipe lah terhadap mobil listrik ke depan? Jadi sampai program tahun ini, kelima universitas membuat produk yang serupa. Untuk kemudian nanti dilihat dari masing-masing universitas tersebut mana yang memiliki kekuatan pada bagian tertentu. Misalkan ke depannya mungkin Universitas Indonesia mengembangkan motor listrik misalkan seperti itu nanti akan kita evaluasi. Namun demikian di antara 5 universitas tersebut UI juga membuat bis listrik. Karena di UI sendiri kita menggunakan shuttle bus, bis kuning yang beroperasi di kampus ini. Jadi cocok lah buat dijadikan. Iya, dan kami berpendapat apabila kita bisa memulai pilot project di kampus ini dengan kendaraan bis listrik, kalau sudah berhasil itu nanti penggunaannya bisa kita perluas ke sebagai transportasi publik di Indonesia. Ya paling tidak kalau kita sudah bisa tes di sini dan ternyata penerimaannya bagus dan hasilnya juga sesuai, baru berani ya masuk ke umum ya istilahnya. Jadi ini berapa tahun totalnya harus dari 2013 hingga 2016 ini sebetulnya program tahun kedua sebetulnya seperti itu. Dan tahun kedua sudah ada hasilnya yang nyata komponen dari proyek ini seperti apa? Apa riset yang harus dilakukan dan juga bagaimana universitas itu sendiri harus melakukan kolaborasi dan implementasi lah hasil riset dan pengembangan ini. Jadi seperti saya sampaikan di awal, sampai saat ini masing-masing universitas itu masih independen masing-masing. Kalau di UI sendiri, kelompok riset kami terbagi menjadi 6 kelompok. Jadi kelompok pertama itu fokus kepada pengembangan desain, sistem mekanikal, kemudian dengan transmisinya. Kemudian kelompok kedua ini fokus kepada sistem thermal management, termasuk AC kendaraan di situ. Kemudian yang ketiga itu fokus kepada pengembangan motor listrik dengan sistem kontrol. Grup yang keempat itu fokus kepada pengembangan sistem intelijensi kendaraan. Kemudian yang kelima fokus kepada pengembangan sistem stasiun pengisian baterai. Dan yang keenam ini bukan yang terakhir tapi justru yang paling unik adalah UI juga mengembangkan studi sosial terhadap kendaraan listrik. Jadi bagaimana keberterimaan masyarakat kepada kendaraan listrik, bagaimana agar industri ini bisa survive di masa depan dan sebagainya. Seperti itu dari sudut pandang ilmu sosial. Nah ini siapa-siapa saja yang dilibatkan dalam proyek ini khusus untuk UI? Ini kan, saya lihat kan Adit kan dosen ya. Saya dari teknik mesin ya. Jadi ada dari teknik mesin, dari teknik elektro, dari teknik metalurgi, kemudian yang dari sosial dari Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya ada, kemudian dari ekonomi tentunya dan dari FISIP. Seperti itu. Jadi hampir dari semua
bidang ilmu. Jadi dosennya tapi mahasiswanya. Dosennya juga mahasiswa dari S3, S2, S1. Berapa totalnya dalam 6 ini? 6. Mungkin perkiraan kasar mungkin bisa hampir sekitar 400 tim. 400? Iya, dan itu ada yang mahasiswa, ada yang sudah lulus, kemudian berganti dengan juniornya seperti itu. Dan karena ini program yang di UI sendiri sebetulnya kami juga sudah mempunyai suatu komitmen untuk mengembangkan kendaraan listrik ini seperti Nah, itu. ini di luar dari kegiatan akademi sehari-hari atau merupakan bagian juga dan Menjadi bagian tentunya, menjadi misalnya bagian. ada kreditnya lah yang diberikan. Iya, bila tentunya. Memilihnya mereka bagaimana? Ada Kalau volunteer atau mungkin wah ini kelihatannya jago Iya. di bidang ini harus seperti biasa, berpartisipasi. biasanya mahasiswa yang terlibat di kegiatan mobil listrik ini biasanya sudah mengambil mata kuliah pilihan tertentu yang memang ada kaitannya dengan kendaraan listrik. Jadi biasanya selain memang kita juga buka pengumuman secara luas, tapi biasanya mahasiswa yang mengambil mata kuliah tertentu tersebut itu juga menawarkan diri, Pak, saya tertarik dengan program mobil listrik nasional, saya kepengen ikut dan seperti itu. Iya, jadi mereka sambil belajar teorinya, tapi ada juga Betul. prakteknya. Nah, Betul. selama ini 3 tahun ini apa saja kendala yang paling mungkin agak sulit untuk dipenuhi ya? Biasanya kendala yang kami hadapi justru kendala non teknis karena kami menggunakan dana dari pemerintah di mana Total dananya untuk masing-masing universitas itu berapa yang dialokasikan? saya tidak hafal masing-masingnya seperti itu, tapi kalau di tahun kedua ini kami mendapatkan sekitar 13,7 miliar seperti itu. 13,7. Nah, itu kenapa jadi kendala? Karena pengadaan dengan dana pemerintah ini mempunyai suatu prosedur tertentu yang kami merasakan agak kaku seperti itu. Jadi artinya Biasanya demikian ya kalau dari pemerintah, birokrasinya panjang. betul birokrasi. Jadi terus terang saya dan tim itu merasakan lebih banyak tantangannya di bidang non teknisnya seperti itu. Itu yang kami rasakan. Oke, sekarang sudah berhasil ya menghasilkan 4 dari mobil itu sendiri. Bisa cerita sedikit dari mana kira-kira apa yang perlu dilakukan? Apakah menciptakan mobil listrik ini dari awal atau menggunakan yang eksperimen yang sebelum ini dimiliki atau bagaimana? Karena tentunya, frame waktunya tidak terlalu panjang betul, ya kalau saya lihat ya. Betul. Tentunya sesuai dengan amanah dari pemerintah bahwa kita tahun 2018 membuat kendaraan nasional. Tentunya dari segala aspek harus kita pikirkan, antara lain dari desain, material, komponen dan sebagainya itu tentunya harus produk dari dalam negeri. Sehingga desainnya pun kami sudah membuat, namun karena waktu yang sangat terbatas ini untuk purwarupa atau prototipe kami menggunakan produk yang sudah ada di pasaran itu untuk memperpendek waktu pengembangan saja. Tapi memang target waktu ini sangat sebagai Kenapa? Apakah gambaran berkaitan dengan budget atau apa sih sebenarnya? bisa jadi juga masalah budget. Sebagai gambaran saja di industri otomotif yang memang dedicated untuk mengembangkan kendaraan itu biasanya pengembangan kendaraan yang betul-betul baru itu membutuhkan paling cepat itu 5 sampai 6 tahun. Jadi ke 5 sampai 6 tahun itu suatu perusahaan yang memang sudah dedicated untuk bekerja di bidang tersebut. Nah, seperti kita ketahui perguruan tinggi ini perlu lebih lama lagi. bisnisnya adalah masalah pendidikan seperti itu. Kami bukan sebagai fokus utama kami untuk membuat suatu kendaraan, tapi ekstrakurikuler lah istilahnya. Dengan segala upaya yang kami bisa lakukan, ya kami membantu program pemerintah tersebut seperti itu. Iya, nah sekarang lebih ke fokus ke apa yang sudah dibangun ya. Mungkin kita bisa masuk ke bis ini lihat-lihat sedikit dan Adit bisa cerita ya apa sih yang membuat sebuah mobil listrik itu unik dan sebenarnya kenapa ya kita perlu ya memiliki mobil yang ininya lah tenaganya itu kendaraannya itu listrik. Ya, kita masuk. Iya, kami sekarang sedang berada di dalam bis. Ya, ini salah satu hasil dari rancangan yang dibuat oleh Universitas Indonesia ya, mobil listrik ya, bis listrik. Dan katanya 1 tahun ya, Mas Adi tadi mengatakan hanya memerlukan lumayan ya dikebut ya. Tapi bagaimana hasilnya? Puas atau apa kira-kira yang membuat bis ini unik lah? Baik, waktunya sangat terbatas 1 tahun, jadi ini merupakan bentuk kompromi sebetulnya bisa saya katakan dari desain ideal kami.
Tentunya nanti akan kami perbaiki ke depannya seperti itu. Seperti misalkan kami mendesain sebetulnya lantainya rendah untuk pemakaian di dalam kampus untuk mempermudah masuk dan keluar penumpang dari dalam bis seperti itu. Tapi karena tadi kendala waktu akhirnya kami tidak bisa membuat bis low deck seperti bis perkotaan di Eropa atau di Amerika seperti itu, jadinya seperti ini. Ya, tapi lumayan lah ini untuk prototipe ya. Iya, Ini sudah dites dan sudah dites jalan, tapi sementara kami belum membawa mahasiswa masuk ke sini. Harus kami pastikan dulu semuanya aman, semuanya oke. Semuanya oke, Iya. tapi 100% listrik ya? 100% listrik, 100% Wah, listrik. kalau dari segi misalnya kesulitan dalam membuat kendaraan seperti ini menurut Adit? Kesulitannya tentu kesulitan mengintegrasikan hal-hal komponen yang baru seperti itu. Tapi kami bisa atasi itu relatif dengan mudah. Kembali tadi saya sampaikan sebetulnya yang kami sangat mendapatkan masalah itu di masalah pengadaan, betul, di non teknis seperti itu. Ya, nah kalau kita lihat ya di negara-negara lain ya seperti di Amerika ada Tesla yang betul-betul sudah memanufaktur ya mobil untuk konsumen secara umum, jadi sudah bagian dari apa yang digunakan oleh orang-orang ya. Nah, saya juga tahu di Eropa mereka menggunakan. Nah, yang sebenarnya membedakan ya, kalau mungkin mobil listriknya itu sendiri tidak terlalu sulit lah dari segi teknisnya tadi Anda mengatakan. Apa sebenarnya yang harus betul-betul disiapkan ya dalam membangun sebuah ya kendaraan umum atau kendaraan yang dipakai masyarakat yang berbasis listrik? Baik, jadi kendaraan listrik itu adalah masa depan dari teknologi transportasi dunia. Beberapa pengamat ada yang mengatakan bahwasanya dalam 50 tahun ke depan semua kendaraan menjadi kendaraan listrik. Bahkan ada yang lebih optimis mengatakan dalam 25 tahun lagi kendaraan menjadi kendaraan listrik. Sebetulnya alasan tersebut berdasarkan beberapa dasar. Yang pertama adalah tentunya masalah kelangkaan bahan bakar di dunia. Yang kedua adalah masalah pemanasan global yang terjadi akibat dari meningkatnya jumlah CO2 di atmosfer. Dan jumlah CO2 ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan. Seperti kita ketahui, kendaraan baru yang masuk ke pasar tidak diiringi dengan kendaraan lama yang keluar dari pasar. Jadi semakin lama jumlahnya semakin bertambah seperti itu. Nah, atas dasar dua dasar tersebut itulah kemudian otomotif di dunia berpikir untuk mengembangkan kendaraan yang tidak menghasilkan emisi. Secara prinsip ada dua jenis kendaraan. Yang pertama adalah kendaraan yang tetap menggunakan bahan motor bakar sebagai penggerak, namun menggunakan bahan bakar hidrogen. Hasil pembakaran hidrogen ini tidak menghasilkan karbon dioksida, tidak polusi udara, tapi berupa air. Yang kedua adalah menggunakan kendaraan listrik. Yang pertama ini tentunya didasari oleh faktor investasi yang sudah sedemikian banyak ditanamkan pada pengembangan motor bakar. Dan yang kedua, kenapa menggunakan motor listrik? Dikarenakan secara realita efisiensi motor listrik memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan motor bakar. Kemudian yang berkembang belakangan saya amati itu lebih banyak kepada pengembangan kendaraan listrik. Nah, tadi pertanyaan Mbak Desi, bagaimana kalau kita, apa sih harus dipersiapkan kalau kita mau menerapkan kendaraan listriknya sebagai kendaraan yang digunakan masyarakat secara luas ya? Tentunya kendala utama kendaraan listrik saat ini adalah masalah baterai charging. Jadi seperti mungkin kita pernah main radio control di masa kecil seperti itu, kita main 1 jam, kemudian kita harus men-charge baterainya 2-3 jam untuk bisa bermain lagi. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Namun demikian, masalah tenaga baterai itu untuk beberapa skenario penggunaan itu sudah bisa diatasi. Misalkan seperti kita tahu di kota-kota besar di Eropa, kendaraan listrik itu umumnya dipakai untuk perjalanan dari rumah ke kantor misalkan. Jadi perjalanan dari rumah ke kantor yang dilakukan pada saat pagi itu malamnya kendaraan di-charge overnight, kemudian sampai di kantor di-charge lagi untuk kemudian dipakai pulang ke rumah. Ya, berarti charger-charger harus selalu tersedia di mana. Jadi charger harus banyak ada di tempat parkir. Ya sebenarnya lebih simpel kan? Lebih simpel, jauh lebih simpel. Cari SPBU. Betul. Itu salah satu kelebihan lain dari kendaraan listrik adalah karena listrik tersebut selain bersih, kemudian dia juga mudah ditransmisikan. Kita tidak perlu kapal yang besar, kita tidak perlu truk tangki untuk membawa dari kilang minyak ke SPBU dengan
dengan distribusi listrik yang ada saat ini pun kita sudah sampai ke rumah kita seperti itu. Tinggal ditambahkan ke tempat parkir dan itu sudah jadi. Misalkan seperti itu. Selain itu juga yang menarik bagi Indonesia khususnya adalah motor listrik ini jauh lebih sederhana dibandingkan dengan motor bakar. Sehingga kesempatan kita untuk menguasai teknologi motor listrik ini jauh lebih terbuka dibandingkan dengan menguasai dan membuat motor bakar. Dengan demikian ya seharusnya harga mobil juga ke depan jauh lebih murah bisa ya ditekan, dengan adanya demikian. ini. Iya. Nah, saya lihat ini memang sesuatu yang arahnya ke sana ya, industri otomotif. Mereka membuat mobil yang mau tidak mau harus ramah lingkungan. Betul. Dan konsumen juga sekarang mereka ingin memiliki mobil yang ramah lingkungan. Nah, kalau kita lihat cara bagaimana suatu negara mengembangkannya, ini kan Indonesia kan kelihatannya kan punya ambisi ke situ ya. Untuk menciptakan sebisanya dalam negeri dan melibatkan universitas. Tapi menurut Adit, apakah ini cara yang betul ya untuk melakukan pengembangan itu sehingga akhirnya bisa kita membangun sebuah industri yang yang merupakan bagian dari manufacturing kita ya? Iya. Jadi menurut kelazimannya bahwasanya seperti kendaraan pada umumnya itu dibuat oleh suatu industri kendaraan. Jadi memang bukan produk dari kampus. Nah, yang terjadi saat ini adalah kita sedang berjuang bersama-sama menggunakan segala potensi yang ada, salah satunya kampus untuk ikut mengembangkan. Di sisi lain BPPT juga mengembangkan juga, tapi ini sekarang kita sedang berjuang bersama-sama. Tapi menurut kelazimannya, kendaraan itu diproduksi oleh industri kendaraan, di mana pengembangannya bisa dilakukan oleh kampus. Jadi kalau di bidang engineering dikenal ada istilahnya teknologi readiness level, atau TRL, di situ ada 9 tingkat, 1 sampai 9. Kalau saya analogikan, kampus bermain di 1 sampai 4, kemudian BPPT bermain di 4 sampai 7, kemudian industri di 7 sampai 9. Jadi harus ada sinergi sedemikian tapi ini luar baik. Biasa. Ini kampusnya menghasilkan. Iya, jadi kampus saat ini mengerjakan dari 1 sampai 9 seperti itu. Tapi ini saya lihat lebih merupakan suatu semangat bagaimana caranya supaya program pemerintah bisa cepat Iya, nah ini terlaksana. mungkin karena terus terang kita sendiri memang tidak memiliki industri otomotif yang berbasis mobil nasional. Kita masih melakukan prinsipal menggunakan mobil dari luar negeri lah istilahnya. Kalau untuk membangun sebuah industri ini nanti, kira-kira komponen investasi yang terbesar itu akhirnya apa ya? Karena kalau tadi Adi mengatakan kalau dari segi listriknya itu sendiri kan sebenarnya tidak terlalu sulit dan tidak seperti BBM ini kan renewable istilahnya bisa terus-menerus kita ciptakan ya listriknya. Tentunya untuk membuat kendaraan sendiri investasi terbesar tentunya ada di pembuatan pabriknya tentunya seperti itu, tapi itu tentu merupakan investasi yang artinya itu akan bisa terbayar pada durasi waktu tertentu seperti itu. Selain itu masalah yang mungkin masih menjadi kendala adalah baterai. Jadi kita masih menggunakan bahan-bahan import, sebagian besar import untuk baterai, dan itu yang artinya komponen importnya itu tidak bisa kita hilangkan 100%, masih seperti itu. Iya, mau tidak mau ya. Mau tidak mau seperti itu. Jadi yang saya lihat selama ini pengembangan mobil listrik nasional ini, kendala tantangan yang masih kita hadapi ke depan itu masalah di baterai, seperti itu. Meskipun ada beberapa teknik lain untuk tidak menggunakan baterai seperti misalkan kereta api listrik yang saat ini sudah kita nikmati bersama seperti itu pun mungkin juga dilakukan di kendaraan. Nah satu lagi, apalagi karena ini diharapkan menjadi mobil yang digunakan oleh semua orang ya. Mobil itu kan sangat ini ya, konsumen itu biasanya mereka picky masalah misalnya cerewet masalah brand ya, mobilnya harus Jepang atau Eropa dan lain sebagainya. Nah, sementara itu salah satu tantangan kita membangun mobil nasionalnya kan masalah brand dan kepercayaan. Nah, ini kedepannya bagaimana menurut Adit? Kita ini merupakan suatu proyek yang menjanjikan atau agak terlalu ambisius, apalagi banyak sekali negara-negara lain mereka mengeluarkan mobil-mobil listrik yang canggih. Betul. Baik, pertanyaan Mbak Desi itulah yang salah satunya kami kaji dalam kajian sosial kendaraan listrik. Dan memang sampai saat ini hasil dari survei masih itu merupakan bukti seperti itu.
Adapun upaya-upaya yang bisa kita lakukan antara lain adalah mungkin kita harus bersama-sama mulai mencintai produk dalam negeri, kemudian diikuti juga dengan pemberian contoh baik oleh pejabat terkait untuk menggunakan produksi dalam negeri, misalkan seperti itu. Namun kami juga sudah berpikir dalam masalah tersebut, sehingga kami berpikir salah satu solusinya adalah dengan mengembangkan kendaraan transportasi umum. Di mana kendaraan transportasi umum ini yang membeli bukan orang per orang seperti tadi Mbak Desi sampaikan, ada yang pikir lah macam-macam seperti itu. Jadi transportasi kendaraan umum ini tidak kalah menantangnya dalam dibandingkan dengan mengembangkan kendaraan kecil, namun Indonesia sudah bisa memulai industri kendaraan listrik dari kendaraan transportasi umum. Contohnya ini bis ini. Iya, contohnya bis ini. Prototip yang mudah-mudahan Betul. bisa melahirkan ya bis dan kendaraan umum yang betul-betul kita pakai sendiri. Iya, ya, harapan kami begitu. Hasil dari karya teman-teman. Iya. Dan Adit ini banyak sekali tadi melibatkan dosen dan mahasiswa dan lain sebagainya. Mungkin kita perlu bertemu dengan beberapa dari mereka ya, siapa yang bantu merancang mobil dan bis listrik ini. Terima kasih banyak, Adit. Baik. Sukses selalu dan kira-kira mengharapkan bahwa proyek ini ke depan masih akan berlangsung? Tentunya. Paling dekat kami berharap agar bis listrik ini bisa menggantikan shuttle bus di UI, di kampus UI. Rektor kami sudah menyampaikan keinginannya untuk mengadakan 10 bis listrik untuk dipakai di lingkungan kampus UI. Mudah-mudahan apabila itu berhasil, kami bisa perluas, mungkin kami tawarkan sebagai transportasi di Transjakarta misalkan, atau ke tempat-tempat daerah lain seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Kita juga mengharapkan hal yang sama, karena memang kendaraan listrik itu akhirnya jauh lebih ramah lingkungan. Dan bisa lebih murah lagi. Dan satu lagi, pada kendaraan listrik kita bisa menangkap energi-energi yang selama ini dibuang pada kendaraan konvensional. Itu yang sangat sulit dilakukan pada kendaraan konvensional. Jadi panas bisa kita ubah menjadi listrik, kita pakai lagi. Angin bisa kita rubah jadi listrik, kita pakai lagi. Matahari dan seterusnya, banyak sekali. Jadi itu merupakan kelebihan yang tidak dimiliki oleh kendaraan konvensional. Dan sebetulnya pun industri otomotif yang awalnya pesimis terhadap perkembangan teknologi kendaraan listrik sudah mulai membuat kendaraan listrik. Dan itu merupakan suatu kenyataan yang memang kendaraan listrik adalah masa depan kita. Oke, terima kasih. Yuk kita ketemu dengan beberapa murid dari Mas Adit. Ya, bicara mengenai Molina atau mobil listrik nasional, kini kita akan lihat ya, tangan-tangan siapa saja yang merakit mobil listrik nasional ini, khusus di UI. Sudah ada bersama saya dua technician yang membantu merakit mobil nasional. Ada Nanda dari Fakultas Teknik ya, bagian elektro. Teknik elektro. Ya. Sekarang katanya udah S3 ya. S3. Luar biasa. Ini wajah-wajah masa depan kita. Dan ada Ihsan. Ihsan baru lulus S1 ya. Betul. Selamat ya. Terima kasih. Katanya S2-nya sudah diterima di Jepang. Ya, amin. Khusus untuk mencuri ilmu dari Jepang, khusus bagian otomotif mereka sendiri. Jadi ada Nanda, ada Ihsan. Nah, mungkin keterlibatan kalian ya dari terhadap proyek ini, dan ini bukan proyek baru ya sebenarnya, menciptakan mobil listrik nasional. Mungkin mulai dari Nanda, bagaimana memulai dan apa-apa saja yang harus dilakukan oleh Nanda, karena kita lihat ini di belakang kita ini ada contoh dari dua mobil listrik nasional yang ini yang pertama ya, yang Kijang dikonversi, dan kemudian ini yang kedua. Mungkin bisa cerita sedikit. Iya, kalau kami dari Teknik Elektro ini adalah tahun kedua. Tahun pertama kami mengintegrasikan beberapa komponen yang ada di pasaran. Jadi kami mencoba misalnya inverter yang ada di pasaran, kita coba, motor yang di luar kita coba, baterai di luar kita coba, kita rakit jadi satu, kita kontrol, kendalikan, berjalan, kita uji. Nah, itu tahap pertama. Kalau tahap kedua kami sudah mulai masuk ke arah komponen di dalamnya. Jadi sudah mulai ada peningkatan, kalau ini mungkin didapat sebut tingkat kandungan dalam negerinya sudah mulai meningkat. Jadi seperti misalnya Mbak Desi saya lihat, inverter itu kami buat mulai dari desain,
terus kami buat PCB, pembuatan PCB pun tidak 1 kali, karena bisa jadi kami sendiri membuat PCB itu 3 kali. Nah, sampai kondisinya jadi pertama gagal, dibuat lagi, tahun kedua gagal, dibuat lagi, sampai ketiga ini. Nah, ini Berapa lama waktunya kira-kira sampai akhirnya merasa puas bahwa ini sudah mungkin sekitar lumayan. 1 tahunan ya, mungkin 1 1 tahunan. tahunan ya. Tahun kedua kami memang benar-benar dari inverter, motor kami desain sendiri, motor kami desain menggunakan beberapa software desain motor, terus kami fabrikasi dalam negeri, menggunakan bengkel-bengkel lokal, tidak bengkel-bengkel besar, bukan bengkel-bengkel luar negeri. Kita benar-benar meningkatkan kemampuan dalam negeri, kira-kira gitu. Mungkin ini sini juga bengkel kan, Iya. jadi di sini. Ini kan kalau kita bicara mengenai mobil listrik ya, elektro atau listriknya kan komponen yang sangat penting ya, Ya. dalam hal ini. Nah, misalnya kalau kita berbeda dengan mobil mesin yang tradisionalis, sebenarnya seberapa sulit ya untuk melakukan pertama konversi itu sendiri, dan setelah misalnya berhasil, titik kepuasan bahwa oke, ini sekarang sudah bisa bersaing dengan mobil yang biasa lah, dengan menggunakan mesin biasa yang menggunakan BBM. Nah, Kalau menggunakan BBM mungkin saya kurang begitu paham ya, karena kan kapasitas kami di Iya, bidang bagian kontrol listrik ya. Berbedaan dengan penggunaan motor di Molina dengan di industri adalah, saya pikir ada aspek yang paling penting, ada keselamatan, karena kita nggak mungkin ada terjadi kegagalan sedikit pun, karena bisa jadi keselamatan dari penumpang maupun pengendaranya ataupun pengguna jalan lain jadi masalah. Jadi kami lebih banyak menguji tingkat bagaimana kegagalan, jika kegagalan ini apa yang terjadi, maka kami harus antisipasi secara contoh kegagalan yang mungkin terjadi dengan adanya misalnya menggunakan simple, mesin listrik. kalau motor simple, jadi kami menggunakan motor permanen magnet. Motor permanen magnet itu harus dikontrol menggunakan sudut putarnya yang benar. Jadi kita harus tahu sudut putarnya. Agak berbeda kalau kami menggunakan motor induksi. Motor induksi pokoknya kita berikan tegangan, pasti motor itu berputar sesuai dengan kita ingat. Tapi kalau permanen magnet, kita harus sudutnya harus pas. Nah, kegagalan sudut putar itu bisa menyebabkan motor berhenti. Nah, kalau pada motor berhenti kan bisa jadi kecelakaan dan sebagainya. Ya, Nah, apalagi itu kalau berhentinya pas di tengah macam-macam jalan. bisa terjadi. Tapi ini Nanda, kita agak sedikit terlalu teknis ya, saya dan juga pemirsa mungkin. Tapi dari tingkat kesulitan, nah ini kan Anda kan di sini mencoba dari awal, gagal sampai itu seberapa menantang untuk merakit sesuatu Ya, mobil kalau listrik tingkat seperti ini? kesulitannya adalah pertama Tantangan terberatnya juga apa? teori dengan praktek itu ada pengetahuan yang kita harus lakukan. Kalau kita tidak terjun langsung, kita tidak tahu. Jadi misalnya pada saat kita membuat PCB, ada beberapa kendala, harusnya kalau ideal ini pasti nyambung, pasti aman. Ternyata tidak seperti itu. Nah, kita harus ubah posisinya dan sebagainya. Kira-kira ya kita harus lakukan supaya produk itu bisa berjalan dengan bagus. Ini kalau dibawa jalan, ini sudah bisa? Sudah bisa. Kemarin kita coba sampai 40 km per jam. 40 km per jam, lumayan ya. Lumayan. Itu yang paling kuat tenaganya atau rata-rata? Ini masih belum ditambah dengan gear. Sebenarnya kalau dengan gear kita bisa tingkatkan lebih tinggi lagi. Jadi ada beberapa modifikasi yang harus dilebihkan. Tapi untuk desain optimal saat ini 40 km sudah cukup bagus. Jadi kita tidak bisa membawa baterai terlalu berat misalnya. Ya, tapi setelah berapa lama sebelum perlu di-charge lagi listriknya? Tadi ini dari kosong sampai isi cukup 1 jam. Nah, mungkin kalau kita coba mungkin kemarin sekitar 3 jam bisa berjalan. 3 jam ya. Setelah itu harus dicolok lagi. Harus dicolok. Jadi di sini ada ini. Oke. Iksan, nah Anda lebih ke mesin ya ini. Apa kira-kira yang dilakukan dan mungkin partisipasi Anda dalam proyek ini itu persisnya seperti apa? Karena saya sendiri nih, kalau mobil yang ada generasi 1, saya generasi keduanya. Jadi sebelumnya ada yang sudah melakukan, saya melanjutkan. Jadi kebanyakan kalau saya pekerjaannya itu fokusnya ke arah yang bus. Tetapi juga ikut mensupervisi beberapa mobil yang ada di sini. Kalau di detail mekanikal itu kita yang
fokus utamanya kita lihat bisa di adapter. Kan kita masih pakai transmisi bawaan dari mobil konversinya, sementara motor listrik yang kita punya, porosnya, shaftnya kan tidak sesuai. Kita harus buat nyambungnya bagaimana sih motor ini mampu menggerakkan transmisi yang ada di dalam itu dengan transmisi aslinya. Itu perlu teknologi sendiri yang bagaimana space-nya, bagaimana nanti putarannya kuat atau tidak, apakah dia kuat menanggung beban dari si motornya, itu kita perlu. Nah, Anda sendiri, Ihsan, ini kan masih, waktu itu masih S1 kan, belum lulus. Ini merupakan bagian dari mata pelajaran dan apa yang harus dipelajari, bagian dari nanti yang diuji dan lain sebagainya, atau bagaimana? Karena ketika saya S1 sendiri, skripsi saya ya, itu secara tidak langsung juga berhubungan, yaitu membuat pipa kalor yang nantinya akan jadi sistem pendingin untuk motor listriknya. Nanti jadi si pipa kalor ini, kalau sekarang kan pakai radiator, kita perlu pompa airnya untuk mengairkan panasnya. Sementara dengan pipa kalor ini kita tidak perlu pompa lagi, jadi cukup kipas, cukup menghemat energi nantinya. Ya, nah keunikan nih ya dari perubahan ini kan bis juga konversi kan ya, nah menjadi bis listrik ini apa kira-kira yang unik itu, yang sangat membedakan? Untuk beberapa utility-nya, beberapa komponen seperti rem, kompresor rem, power steering, itu kita sudah tenagai dengan tenaga listrik. Jadi nantinya kira-kira riset kedepannya pun, kalau sekarang power steeringnya masih pakai yang berbasis fluida, nanti akan kita coba kembangkan bagaimana power steering dari bus sendiri bisa pakai motor listrik. Seperti kan sekarang sudah di mobil-mobil kecil itu sudah pakai. Tapi kan bis kan besar ya, berarti kan perlu tenaga listriknya juga lumayan besar. Nah itu apa, pakai genset atau pakai? Kalau bus ini pakai baterai. Pakai baterai juga? Iya, baterainya itu 380 volt DC dengan kapasitasnya 300 Ah. Itu perlu waktu berapa lama untuk men-charge ya? Lebih lama dong kalau misalnya mobilnya perlu 1 jam. Untungnya ya, sampai hari ini walaupun kita sudah beberapa kali coba putar-putar UI, kita belum sempat sampai baterainya habis. Oh ya? Iya. Jadi kita belum lumayan coba cas. Lumayan awet. Jadi sekarang ini mobil-mobil ini sudah diuji coba di UI dan sudah digunakan. Ya, bahkan ada 2 mobil kita yang ini dan di depan itu sudah keluar kampus. Coba untuk di jalan-jalan keluar kampus kita coba tes. Sudah sanggup sampai sana. Tapi masih dalam tahap prototipe kan ya sekarang kan? Ya, betul. Oke, tapi masih ada yang perlu ditingkatkan, diperbaiki? Apa saja kira-kira supaya mesinnya jauh lebih Untuk mobil listrik kuat, saya kira sih yang perlu kita tingkatkan itu di daerah baterai. Karena kan dia kerapatan energi baterai dengan bensin itu berbeda jauh. Kalau bensin kita hanya perlu sekitar berapa liter untuk mencapai kilometer tertentu karena dia punya kerapatan energi yang lebih tinggi, sementara baterai ya volumenya segitu-segitu aja. Walaupun untungnya baterai itu dia mendapatkan sumbernya lebih mudah, nggak usah kita ngebor-ngebor, kita bisa pakai angin, tenaga segala macam, kita bisa charge si baterai. Tapi teknologi sekarang belum mampu menyaingi energy density dari bahan bakar minyak sendiri. Itu problemnya. Nah, baterainya yang baterai dibuat dari apa? Biasanya kan kalau baterai kan litium. Ya, kita sini pakai litium ferrofosfat. Karena memang bagusnya itu. Dia punya tapi lumayan mahal kan biasanya kalau baterai litium. Nah, ini ini kedepannya misalnya kalau lihat ya mobil-mobil listrik di luar nih kan Ihsan katanya mau ke Jepang, mereka juga menggunakan baterai litium atau ada baterai yang memang dirancang khusus untuk memberikan aliran listrik kepada mobil. Nah, kalau mungkin untuk mobil-mobil di luar saya masih kurang mengetahui banyak ya, terutama kan sekarang yang lagi naik pamornya itu Tesla. Nah, itu saya masih belum mengikuti terlalu banyak, jadi belum bisa jawab banyak tentang itu. Ya, ini nanti masih misteri, tapi kalau tidak salah kan litium kan yang kita tidak produksi kan ya di sini, kita harus harus impor. Nah, ini yang membuat komponen yang bisa lebih mahal ya. Nah, Nanda, Anda sendiri kan sudah ya tingkat kepuasannya sudah lumayan ya dengan hasil ini. Apa lagi yang perlu diperbaiki? Misalnya kalau kita lihat ini di belakang ini kan cukup ini ya, cukup memakan space ya. Apalagi tadi kita sempat lihat ke belakang itu di tempat bagasinya itu ada
ada gensetnya atau apa, ada konverternya di situ? Ya, kalau yang di sini ada gensetnya, kalau di sini memang hanya baterai saja. Baterainya, nah itu Iya. baterainya juga lumayan Lumayan memakan besar, tempat ya. iya betul. Nah memang kalau pengembangan teknologi baterai, kita juga harus mengembangkan secara material baterainya supaya lebih seperti yang dikatakan tadi bahwa materialnya harus density-nya lebih tinggi. Nah itu butuh riset yang lebih tinggi lagi. Terus bagi kami ya akan terus mencoba untuk meningkatkan pengujian-pengujian dengan melengkapi alat-alat yang ada supaya lebih kehandalan secara sistem keseluruhan lebih baik. Kira-kira masih harus kita tingkatkan terus supaya siap begitu masyarakat Indonesia siap memakai ya harus kita siapkan yang terbaik. Nah ini kalau base ini udah sudah lumayan ya dipakai untuk keliling-keliling UI, tapi nge-charge-nya di mana biasanya? Harus balik ke bengkel lagi? Untuk saat ini hanya di sekitar sini saja, baru bisa kita ngecas di lokasi ini. Ada charger khusus yang memang diperlukan Ada ya, untuk itu? sebenarnya tidak khusus sih, dia hanya butuh supply Colokan listrik PLN tapi yang 3 fase. Bedanya itu aja. Aman nggak ya? Jauh lebih aman dari Tentunya dibanding aman. tidak ada kemungkinan untuk meledak ya, misalnya kalau lithium. Kan memang secara komponen pun ada batasan-batasannya dan kita coba untuk ada di dalam batasan-batasan tersebut. Jadi ya insya Allah sini memang aman. Oke, nah sekarang saya mau tanya ini di luar kaitan teknis tapi lebih ke dukungan, kolaborasi dan juga seberapa banyak ya riset yang dilakukan untuk menghasilkan 3 mobil ini. Kalau setahu Iksan ini bagaimana selama ini kolaborasi dukungan? Kolaborasi ini kan dari tim Molina sendiri kita dibagi menjadi kalau saya tidak salah ada 6 tim. Dari sisi mekanikalnya, dari sisi thermal ataupun aliran fluidanya, dari sisi elektrod terkait motor, ada sistem kontrolnya, ada juga yang saya pengisian baterainya, ada juga kita riset di bidang sosialnya. Jadi kita jangan sampai kita sudah riset, sudah jadi prototipe, tapi ternyata masyarakat Indonesia masih belum mau terima. Mungkin di situ kesulitannya. Penerimaan masyarakat terhadap mobil listrik. Seperti tadi, amankah? Nanti kalau baterainya habis bagaimana? Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang harus kita jawab, yang kita harus coba cari tahu. Kalau di sini kita engineering mechanical, ya kita coba untuk bagaimana bisa society engineering di sana. Di masyarakat, bagaimana membuat pola pikir masyarakat bahwa mobil listrik itu memang sudah layak untuk kita kendarai. Bagaimana feedback dan hasil riset itu yang selama ini dilakukan? Cukup positif atau masih? Masih ya, kira-kira masih banyak yang sedikit, banyak yang mendukung. Tentunya pasti masyarakat. Ya idenya kan memang bagus, idenya ini supaya kita lebih peduli lah terhadap lingkungan dan juga BBM itu bukan sesuatu yang renewable, ini kan energi yang renewable kan, jadi jauh lebih sustainable. Iya, jadi lebih ke arah penerimaannya nanti seperti apa. Sampai saat ini juga kita masih untuk menyusun kajiannya, hasilnya masih dibuat kesimpulannya. Nah, Iksan nanti ke Jepang masih mau fokus terhadap ini atau apalagi kira-kira yang perlu Saya sih sebenarnya kalau ke sana bukan bagian otomotifnya, tapi nanti mungkin pembuatan komponen-komponennya. Karena lebih ke arah micro fabrication sih. Jadi mungkin bisa lebih canggih lagi nanti. Iya. Komponen memang penting ya. Kalau semakin banyak kita menguasai komponen, otomatis tingkat kandungan lokalnya kan semakin tinggi. Nah, berarti nilai tambahnya semakin ke dalam negeri kira-kira gitu. Kalau selama ini kita banyak impor, maka dolar itu akan keluar. Kalau kita komponen bisa buat sendiri, otomatis ekonomi di Indonesia akan lebih baik. Kira-kira Ya, nah Nanda sendiri ini ke depannya kira-kira cita-cita terhadap proyek ini seperti apa dan kemana arahnya? Ini sebenarnya kan sudah memakan waktu lumayan cukup lama ya. Karena kalau kita lihat di negara-negara lain ya mobil listrik itu sudah menjadi bukan barang yang unik lagi atau barang yang aneh gitu, tapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Kita kira-kira perlu ada usaha kolaborasi yang lebih luas dengan dunia usaha, saya kira ya. Kita tidak bisa lagi, ini kan prototipe baru sampai pada sisi bisa dibilang laboratorium. Sedangkan untuk sampai ke masyarakat sebagai produk yang siap pakai, tentu kita harus kolaborasi dengan dunia usaha,
terus kita mencoba memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan, misalnya seperti pengembangan usaha bagian komponennya, baik komponen penyusun maupun secara mobilnya. Nah, itu saya kira Dan apa research apa yang selama ini Nanda sudah lakukan dan juga kira-kira feedbacknya untuk memperbaiki ya, baik dari segi komponennya, tapi dari segi meningkatkan tenaganya dan juga membuat mobil ini memang betul-betul viable ya sebagai mobil yang digunakan di jalan. Kalau kami secara mikro, otomatis kami akan mencoba untuk meningkatkan optimalitas dari sistem ini kami sendiri. Jadi kami mungkin tidak akan memilih motor yang besar karena konsumsi energi listriknya akan besar, karena membutuhkan baterai yang akan lebih besar, akan membutuhkan space yang akan lebih besar. Nah, jangan sampai mati listrik di jalan. Nah, otomatis di rumah kami aja juga kita harus sering mati listrik. membuat yang optimal, misalnya dengan tadi mungkin sebenarnya sehari itu konsumen itu biasa memakai berapa kilometer. Nah, mulai dari situ, terus dari kami sendiri elektrik, berapa energi listrik yang cukup baik, itu berapa. Nah, itu kita coba optimalkan sistem itu riset dari sisi mikro. Kalau dari sisi makro, otomatis beberapa lembaga seperti LPDP juga membuat skema riset seperti riset produksi RISPRO, itu juga berusaha mengembangkan bagaimana prototipe yang skala lab maupun secara pengujian akademis bisa sampai ke pasar. Nah, itu sudah tidak hanya melibatkan komunitas akademisi, peneliti atau laboratorium, ya, tapi mau tidak mau harus keluar, konsumen. harus keluar. Iya. Kita juga tidak bisa hanya dari sudut pandang kami teknisi seperti Mbak Desi, tapi juga harus kondisi bagaimana konsumen itu memakai, kebiasaannya bagaimana, keinginannya seperti apa. Nah, itu. Tapi kalian sendiri berdua excited terhadap proyek ini. Ini memang sesuatu yang kalau bicara mengenai mobil nasional, kan kita memiliki memori atau ingatan yang kurang positif ya terhadap cita-cita kita memproduksi mobil nasional, tapi sekarang Molina, mobil listrik nasional. Nah, ini kedepannya masih akan terus-menerus mengkonversikan mobil-mobil yang awalnya mesinnya BBM, kemudian jadi mobil listrik, atau menciptakan mobil baru yang betul-betul dari awalnya diciptakan sebagai mobil listrik ya, kira-kira. Kan kamu ngangguk-ngangguk ini, kelihatannya ini tentunya impian. Ini kan kita masih dalam proses riset ya. Di proses riset itu ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Sekarang kita mencoba untuk menguasai dulu. Seperti apa sih lika-likunya membuat mobil listrik, seperti apa sih karakternya dia. Setelah kita tahu rasanya, tahu teknologinya, feel-nya kerasa, berarti ya saatnya berangkat ke step selanjutnya. Kita bikin sasisnya sendiri, kita bikin semuanya. Coba dari kita, awalnya ya. Iya. Dengan spesifikasi standar mobil BBM. Jadi misalnya kenyamanan BBM kan sudah sangat bagus. Nah, kita harus kejar. Itu memang sudah terlalu dimanjakan sih sama sudah sangat dimanjakan. BBM. Mau nggak mau kita harus melompat dan tidak bisa lagi berdiri di titik itu lagi. Iya, dan yang penting lagi ini kan bukan hanya bicara mengenai satu mobil ya, tapi kalau memang sudah menjadi harus diproduksi dengan jumlah yang banyak, itu kan harus ada infrastrukturnya. Berarti kan ada charging station dan lain sebagainya. Ya, seperti yang Mbak Desi bisa lihat yang ini kan stasiun pengisian. Iya. Nah, ini kan harus kita kembangkan. Iya. Nah, gimana? Ini kita udah bisa bikin sendiri kan? Iya, buat sendiri. Terus di sini bisa diisi mau ingin berapa dan berapa jam dan sebagainya, terrecord. Jadi pengguna juga tidak dirugikan maupun yang penyedia listrik juga dirugikan. Terus, nah ini nanti harus secara ini harus bisa gimana cara mengkomersialkan, terus kemudian mengintegrasikan dengan sistem ketenagalistrikan yang ada di Indonesia itu banyak sekali riset yang bisa dikembangkan. Dan ini sudah lokal ya 100% ya, dan komponennya juga komponen lokal ya. Dan dari segi biaya, harga Anda tahu seberapa cost-nya atau? Kalau segi biaya mungkin kita harus memilah-milah karena ini riset, mungkin ada posisi riset itu seperti tadi saya bilang PCB 3 kali ya. Kami mungkin agak sulit menghitung
yang dihitung yang mana. Akan lebih baik kalau misalnya kalau dihitung. Ya taruhlah nanti, untuk membuat satu stasiun pengisian kendaraan listrik ini, karena ini pasti jumlahnya harus banyak dan banyak. mau tidak mau harus cost komponennya harus rendah ya. Tapi kalau sudah kita bicara skala besar, otomatis biayanya tidak sama dengan pada saat Iya. kita mulai. Jadi pasti Apalagi ada, kalau industrinya memang kalau sudah jalan. industrinya sudah masuk. Nanda dan Ihsan luar biasa, kita bangga ya. Ini adalah wajah masa depan kita, dan kalau ingin tahu memang siapa-siapa saja nanti suatu hari Indonesia dikenal sebagai negara yang memproduksi mobil listrik dan memasarkannya, itu akan menjadi sesuatu yang kontribusi kita yang luar biasa ya. Apalagi ini nanti kan semua ramah lingkungan kan, ya, dan sebenarnya lebih simpel ya harusnya ya ke depannya kalau semua infrastrukturnya juga sudah ada ya. Integrasi secara nasional kebijakan mulai dari Iya. sumbernya sampai Ya, pemakainya. mau tidak mau kita harus belajar dari kesalahan masa lalu. Yang penting kebijakan dari hulu ke Kebijakan, hilirnya. kembali lagi ke kebijakan. Iya, dan regulasinya harus betul-betul terintegrasi dan diimplementasi dengan baik. Nanda, terima kasih. Terima Dan kasih, juga Mas. Ihsan, sukses ya. Nanti kalau lulus kita interview lagi nih, harus gali isi ilmu yang didapat di Jepang. Ya, memang cita-cita Indonesia untuk memiliki mobil nasional sebenarnya sudah ada dari dulu, tapi sempat gagal. Mungkin dengan adanya Molina ini, mobil listrik nasional, kita bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih sukses karena melibatkan anak-anak bangsa sendiri dan juga didukung oleh seluruh ya sektor dari masyarakat kita sendiri, dari konsumennya, dari pemerintahnya, dari tentu saja bagian funding atau research dan developmentnya, sehingga ini betul-betul mobil listrik yang diproduksi oleh Indonesia 100%. Ya, demikian insight kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan bye-bye.